Ya, halo guys. Selamat datang kembali di channel Effendi Wang. Kali ini saya mau sharing tentang judulnya saya kasih namanya jebakan kesempurnaan. Ini dari mana saya dapat insightnya? Insightnya dari kejadian akhir-akhir ini ya, tentang terorisme. Saya melihat respon-respon sahabat-sahabat kita ya, khususnya di media sosial yang saya lihat gitu ya. Umumnya adalah ini bukan umumnya tapi kewajaran, suatu kewajaran. Umumnya adalah kesal, marah, dendam. Kita berani, ya kita berani itu nggak ada masalah kalau menurut saya. Tapi berantas atau seperti menebar kebencian kepada teroris tersebut. Ya nggak ada yang salah, tapi mari kita mengenal lebih jauh bagaimana sudut pandang dari kesadaran mengenali masalah ini. Permasalahannya adalah nanti seperti ini. Ini namanya jebakan kesempurnaan. Ketika kita membenci terorisme yang kita benci ya, ini kan wajar karena kita anggap dia jahat ya. Kalau kita anggap ini jahat, saya nggak ngomong dulu mana jahat mana tidak jahat, karena jahat dan tidak jahat lagi-lagi ini tentang sesuatu yang relatif. Jahat menurut dia, menurut kita betul jahat menurut dia, makanya dia melakukan karena menurut dia nggak jahat gitu ya. Yang menurut kita baik menurut dia jahat gitu ya. Tapi kan ada nilai-nilai, saya mengerti maksudnya, ada nilai-nilai basic goodness-nya kita yang mengenali oh ini baik, oh ini jahat ya. Tapi respon apa yang terbaik kepada yang jahat secara relatif ya, respon apa yang terbaik? Kalau respon kita jangan ngomong respon terbaik dulu. Kalau respon kita umumnya adalah membenci, istilahnya kalau kita menemukan suatu kejahatan, rasanya mau kita bunuh, kita hajar habis-habisan ya, mau kita basmi habis-habisan, dan kita kesel, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian, kita ingin memusnahkan dia. Sejatinya ketika kita membenci terorisme, nggak masalah membenci terorisme, tapi teman-teman sadari apa pola dibalik membenci terorisme? Apa? Membenci terorisme polanya adalah kita ingin dunia ini sempurna. Kita ingin dunia ini semuanya baik-baik aja. Gitu ya. Kita membenci yang namanya sesuatu yang kurang baik. Kita membenci itu. Gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bisakah dunia ini tiada kejahatan? Bisakah dunia ini tiada keburukan? Bisakah dunia ini sempurna, semuanya baik adanya? Teman boleh merenungi ya. Kira-kira bisa nggak sih? Kalau teman-teman menekat pada hal tersebut, teman-teman pasti menderita. Bukan berarti teman-teman mendukung dengan kejahatan. Sama sekali nggak. Kejahatan kita nggak mendukung ya. Kita sama sekali nggak mendukung, tapi bukan berarti kita harus melawan. Tidak mendukung bukan berarti tidak melawan. Kita mengerti bahwa sesuatu yang kita anggap buruk itu pasti sudah kehendak Tuhan, baik, maksudnya bukan baik, ya kehendak Tuhan lah, baik adanya lah. Tapi bukan berarti kita harus menolak keberadaannya. Salah satu cara supaya mengurangi keberadaan yang menurut kita buruk adalah dengan mulai dari diri kita memberikan pengaruh yang baik sehingga mempengaruhi lingkungan, sehingga berevolusilah dunia yang di dekat kita, sehingga yang tidak kita inginkan itu menjadi tidak ada ya. Tapi bukan berarti yang tidak kita inginkan akhirnya di dunia ini semua bisa sempurna, ya nggak bisa. Masalah selalu ada, berubah, berevolusi. Pasti ada yang tidak kita inginkan. Kalau kita mengenggang itu, kita menderita gini loh. Kalau di masalah teroris nggak apa-apa.
masa teroris kita benci ya nggak, seolah-olah nggak apa-apa gitu ya. Tapi imbasnya adalah kita menggenggam kesempurnaan. Nah, ketika kita menggenggam kesempurnaan, sama seperti kita misalkan kalau teman-teman punya anak, teman-teman pasti mempunyai pola yang sama, yaitu pola ingin anak kita yang baik-baik aja, gitu. Pengen anak kita jadinya anak baik saja, gitu ya. Ya semua orang pengen anaknya baik, tapi kalau karma yang membawa ternyata berjodoh, ya kita nggak tahu. Ini misteri Tuhan, kita mengajarkan kebaikan kepada anak yang memberikan sekolah yang terbaik, tapi bisa saja kehendak Tuhan, totalnya dia menjadi tidak baik, gitu ya. Gimana? Kita pasti membenci anak itu dan kita marah begitu besar. Kita mau anak itu menjadi baik, baik yang dalam arti sempurna, nggak ada kekurangan. Sedangkan kita nggak lihat diri kita pun sejatinya nggak sempurna, gitu. Nggak bakal pernah bisa sempurna, gitu ya, nggak pernah bisa sempurna karena penilaian tentang kesempurnaan itu ya nggak bisa, gitu ya. Manusia selalu memandang sesuatu dengan baik atau tidak baik, sedangkan kesempurnaan itu adalah kesempurnaan diri kita, dan dunia semua itu tentang ada baik dan ada buruk. Sedangkan kita selalu menggenggam salah satu, menggenggam baik menurut kita dan menendang yang buruk. Ini yang membuat hidup kita selalu menderita, itu selalu menderita, ya. Nah, pola-pola kita membenci terorisme adalah pola kita membenci, pola-pola kita melekat pada kesempurnaan. Nah, ini saya bilang jebakan kesempurnaan, itu sehingga kita ingin pasangan kita juga pun sempurna. Kalau nggak sempurna, ada jahatnya, jeleknya, kita benci habis-habisan, kita marah habis-habisan, berusaha kita pengen pasangan kita sempurna. Anak kita sama, orang lingkungan kita sama, gitu ya. Dan dengan pola seperti ini, kita terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Gitu. Satu-satunya jalan untuk teman-teman bisa damai adalah melihat realita. Melihat realita apa? Bahwa kesempurnaan itu bukan adalah semuanya baik. Kesempurnaan adalah keutuhan baik dan buruk. Gitu, menerima baik ada. Gitu. Terorisme bom sudah terjadi, ya sudah. Tuhan sudah mengirim orang-orang dengan perannya masing-masing, ya. Kita dengan perannya kita, pekerjaan kita, ya, kerjakan peran kita sebisa mungkin, ya. Tapi kita nggak menggenggam harus everything is good, everything is okay. Ini yang masalah. Tapi kalau kita punya dorongan untuk membuat dunia lebih baik, ini bagus. Gitu. Tapi kita nggak melekati kesempurnaan, karena ini membawa kita menjadi terjebak dalam kemarahan dan kebencian. Padahal nggak pada satu aspek terorisme aja, kejahatan dunia aja, tapi pada aspek semua kehidupan kita, lingkungan kita, berkeluarga kita, pekerjaan kita, semua kita terjebak di situ. Akhirnya kita selalu mentok dengan siapapun, selalu bentrok dengan siapapun, gitu ya. Jadi intinya adalah jangan terjebak dengan jebakan kesempurnaan, tetapi melihatlah kesempurnaan dengan ada baik dan ada buruk. Dengan kita tetap punya dorongan untuk membuat dunia lebih baik dengan cara kita menjadi baik dan menularkan kebaikan kita kepada semua orang, bukan dengan kebencian, bukan dengan kemarahan kepada yang buruk. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami ini, karena ini penting sekali, gitu ya, karena begitu banyak orang yang mendebarkan kebencian pada terorisme. Bukan nggak baik, teman-teman, tujuannya bukan mendebarkan kebencian terorisme, tapi pelajaran apa yang bisa kita dapat pada kejadian ini. Yang penting sebenarnya pelajaran, bukan kemarahan. Kemarahannya itu nggak penting, tapi pelajarannya apa dan apa yang bisa sumbangsi, apa yang bisa aku berikan supaya mengurangi
mengurangi itu ya, bukan kita membenci yang ada di sekitar kita, nggak perlu kita benci, tapi kita menjadi agent perubahan buat dunia. Dengan apa? Dengan kita sendiri yang berubah, dengan menerima semua kesempurnaan itu ada baik dan buruk. Oke? Terima kasih, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Namaste.